Halo, jumpa lagi teman-teman dalam channel saya di Firman Aditya 37. Pada kali ini saya akan mencoba membahas hal-hal yang simple dan yang ibaratnya seperti refreshing, membahas hal-hal yang mungkin mudah ditemui di masyarakat sekitar kita, masyarakat lokal kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, adat istiadat, atau minimal pernah kita dengar di beberapa berita yang kita lihat di sosial media, di televisi, media elektronik cetak, dan lain-lain. Dalam kehidupan ini tentu saja kita ingin yang sesuatunya simple, praktis, tetapi kita tetap connect, tetap berhubungan dengan dunia luar. Maksud dunia luar itu kita menampung info yang banyak di berbagai bidang, berbagai lokasi, berbagai daerah. Bahasa Inggrisnya mungkin dibahasa dalam bahasa Inggrisnya think globally, act locally ya. Think globally, act locally ya. Berpikir global, berpikir mendunia, berpikir menyeluruh secara luas, tetapi bertindak, berkata, atau melakukan sesuatu yang lokal atau di sekitar kita. Jadi think globally, act locally. Think globally, berpikir berwawasan lokal mendunia, act locally. Tetapi kita dalam bertindak, dalam berkata, dalam melakoni kehidupan ini adalah yang di sekitar kita duduk, lokal. Entah itu diri kita sendiri, keluarga, tetangga, saudara, atau nanti baru ke tingkat yang lebih luas, RT RW, kelurahan, desa, kemudian kabupaten setempat ya. Nah, dalam hal ini tentu saja kita akan menemui berbagai heterogenitas, dinamisan, berbagai macam sisi bidang kehidupan. Contoh dalam dunia kemarin ya, dari abad ke abad, jangankan abad ke abad, mungkin dari dasawarsa ke dasawarsa, abad 100 tahun, mungkin dekade lebih pendek dari itu, satu dasawarsa mungkin 10 tahun, kemudian sekian ya. Kemarin era berbagai yang melanda dunia bisa kita lihat di televisi, sosial media, video-video yang berkaitan. Mungkin ada pandemi ya, sebelum pandemi mungkin ada yang jadi pusat perhatian dunia. Ada saja yang mungkin lebih yang menjadi titik sorot atau konsentrasi yang lain dari yang lain lah. Misalkan biasanya itu perang, biasanya yang lain dari yang lain itu biasanya konflik antar negara. Seringnya itu yang sering dibahas. Mungkin di dunia ini mungkin ada beberapa serentak ya, tetapi mungkin di daerah tertentu mungkin perang. Kan mungkin dulu sebelum pandemi ada perang antara mungkin Armenia melawan Azerbaijan Armenia melawan Azerbaijan, mungkin di perbatasan Rusia. Itu sama-sama negara pecahan Uni Soviet ya. Sekarang Rusia itu ada Armenia melawan Azerbaijan, rebutan wilayah mungkin, Nagorno-Karabakh dan lain-lain. Kemudian setelah itu setelah perang berlalu muncullah pandemi ya, pandemi kemarin, seperti mungkin awal 2020 atau 2019-an ya, Covid. Kemudian setelah Covid dengan berbagai yang disoroti, berbagai sisi yang disoroti, positif atau negatifnya, setelah itu berlalu, kemudian setelah itu masalah pandemi wabah berakhir, kemudian muncul lagi perang lagi. Misalkan Rusia menginvasi Ukraina misalkan ya, masih dalam kaitannya dengan Eropa, perbatasan Eropa,
Asia Timur dan lain-lain, Asia Barat Daya. Kemudian setelah Rusia menginvasi Ukraina, kaitannya dengan berdampak efek global di krisis ekonomi misalkan, jadi ada bahan-bahan tertentu entah makanan entah tambang yang jadi mahal atau sulit didapat ya. Kemudian setelah itu selesai, kemudian muncul lagi mungkin setelah itu mempengaruhi krisis dunia perekonomian, mempengaruhi kurs valuta asing, saham atau surat berharga dan lain-lain. Kemudian muncul lagi misalkan kemarin konflik di Timur Tengah, misalkan ada Palestina musuh bebuyutan Israel kemudian atau sebaliknya dan lain-lain. Kemudian setelah itu selesai karena terjadi kesalahpahaman atau rebutan wilayah dan lain-lain, kemudian muncul misalkan ada yang lain yang disoroti, misalkan dalam itu kan efek global dunia, mungkin dalam efek berita-berita yang nasional, mungkin ada pemilihan ya, entah itu pemilihan yang paling tinggi di suatu nasionalis Nusantara, suatu negara nasional, ini pemilihan presiden dan wakilnya, mungkin nanti ada pemilihan yang lebih bawahnya lagi, entah di tingkat provinsi atau kabupaten dan lain-lain. Dan itu adalah menjadi titik sorot sesuatu, tidak ada satu dekade dasawarsa atau bahkan hitungan 1 tahun ya, bahkan semester atau bulan yang pasti ada satu berita, ada event yang menarik. Entah itu tadi katanya dengan perang atau suatu wabah atau suatu mungkin krisis multidimensi ya, ekonomi, mungkin juga kaitannya dengan politik. Mungkin nanti ada suatu saat ada event olahraga besar ya, seperti Euro, Piala Dunia dan lain-lain. Kemudian ini adalah seperti kita memperhatikan global ya, dunia ya, berita-berita dunia. Tapi jangan lupa kita juga harus melihat kaitannya dengan lokal ya. Boleh kita melihat wawasan yang luas dalam sisi bidang berita apapun, tapi kita jangan lupa yang lokal di sekitar kita atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri, masa depan kita, kesehatan kita, hubungan keluarga, hubungan dengan relasi kerja, kemudian hubungan ekonomi, keuangan, kemudian hubungan juga dengan jika yang sudah punya anak istri, kemudian orang tua, tangga sekitar dan lain-lain ya, teman terdekat, komunitas terdekat, komunitas tempat kerja, komunitas. Itu adalah yang paling penting, karena jika kita terjadi apa-apa, kita terkena suatu musibah atau penyakit, atau mungkin ada seseorang yang butuh bantuan ya, atau ada yang kena bencana alam atau apa, misalkan ada yang orang meninggal atau orang yang butuh bantuan, misalkan yang butuh gotong royong yang bangun rumah atau jembatan dan lain-lain, bangunan yang kena bencana, sekolah, jembatan, misalkan gedung, itu kan kita tidak mungkin minta tolong kepada orang yang tadi kita perhatikan ya, di luar negeri, Eropa atau Timur Tengah atau apa Rusia atau mana yang di luar Nusantara ya. Bahkan kita akan di luar masih satu Nusantara pun, tapi kalau letaknya jauh, beda pulau, beda provinsi, bahkan beda kabupaten, kita susah diminta tolong ya. Kan kita minta tolong kan yang warga sekitar tempat tinggal kita atau tempat kita bekerja ya, masih domisili seringnya di mana, entah apa di tempat tinggal sesuai KTP atau tempat orang tua ataupun tempat pekerjaan ya, damesnya. Itu adalah yang seringnya kita minta tempat tolong ya, di situ, sekitar relasi domisili tempat tinggal atau relasi kerjaan ya. Biasanya itu sekitar RT RW, di rukun tetangga, rukun warga, ataupun desa kelurahan atau kabupaten setempat ya. Kita minta tolongnya situ, saling kita perkuat jaringan itu dulu ya, karena itu yang real dalam hal kita berkomunikasi real, bisa saling door to door, tatap mata, berinteraksi langsung, kita bisa ngobrol langsung, ngobrol dua arah ya. Beda dengan kita misalkan teman-teman melihat saya ini berbicara, ini kan hanya komunikasi satu arah. Teman-teman melihat foto saya, melihat video saya, melihat suara saya, tapi saya tidak bisa melihat teman-teman. Ini namanya komunikasi satu arah. Jika teman-teman pemirsa menonton suatu video, atau itu olahraga, politik, atau siaran seperti ini ya, YouTube atau dan lain-lain, Facebook, itu kan komunikasi satu arah. Jadi teman-teman melihat saya baik secara visual atau auditorial suara,
baik secara gambar, foto, video ataupun pendengaran ya suara. Tetapi saya tidak bisa melihat teman-teman itu, namanya komunikasi satu arah. Beda dengan jika teman-teman video call itu namanya bisa komunikasi dua arah ya, baik melihat visual, gambar, foto, video ataupun suaranya. Ataupun jika teman-teman telepon itu juga komunikasi dua arah, cuma komunikasi dua arah suara. Jika kaitannya teman-teman saling hubungan WhatsApp, pesan singkat itu juga komunikasi dua arah tapi lewat tulisan ya. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi yang bisa berinteraksi langsung. Misalnya video call juga kan tempatnya berjauhan. Kalau komunikasi ketemu langsung, dengan tangga, dengan rekan kerja, dengan saudara atau yang komunitas ya, yang merasa cocok lah. Satu komunitas berarti ya yang kira-kira komunitasnya apa, kalian masing-masing, selera masing-masing ya. Yang satu moral, satu budaya pekerti, satu akhlak, satu hobi, satu gemaren, ada perasaan kebersamaan, ada ikatan batin dan lain-lain. Merasa cocok ya itu silakan. Yang penting bisa saling memberi manfaat, saling memberi tolong menolong ya, persaudaraan ya. Suatu saat mungkin ada yang butuh nasihat atau minimal doa dan lain-lain. Sekarang zamannya online ya, bahkan butuh suatu benda atau uang, ekonomi dan lain-lain kan lebih enak jika sudah ketemu langsung, sudah dekat hubungannya. Ya, dalam hal ini adalah kita selaku maksudnya problematika yang terjadi saat ini adalah sangat kita harapkan dari waktu ke waktu adalah lebih baik daripada hari kemarin kan. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini ya. Dengan cara seperti itu adalah kita butuh pembelajaran tentang realitas kehidupan ya. Misalkan umur bertambah, tapi juga tidak hanya semakin tua dalam hal usia, tapi pengalaman ya, baik pengalaman panca indera maupun pengalaman dengan batin hati ya, pas itunya sukma atau kesadaran diri dan lain-lain, mental ya. Dan kita dalam hal ini adalah ya intinya adalah yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan pokok adalah bahasa Jawanya itu, bahasa Kabupaten Banyumas Jawa Tengah itu sandang pangan papan ya. Sandang itu berarti baju, pakaian, pangan itu berarti makanan, minuman ya yang kita konsumsi sehari-hari, dan papan itu berarti rumah atau tempat tinggal. Jika sandang pangan papan atau yaitu bahasa Indonesianya adalah baju, pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal ya, yang untuk berteduh dari sinar matahari, dari hujan, kemudian bisa untuk tidur dan lain-lain, itu adalah ada, maka kita adalah seperti hidup yang cukup lah. Hidup yang cukup dengan ketiga unsur itu, sandang pangan papan, yaitu pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal yang cukup ya. Cukup atau pantas itu berarti kita bisa untuk ke babak kehidupan selanjutnya atau episode kehidupan selanjutnya yang belum terpenuhi. Itu tadi sandang pangan papan, pakaian, baju, pakaian atau baju, dan makanan, minuman, serta tempat tinggal atau rumah. Itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Dan pokok yang jika itu tidak ada maka akan sangat vital ya. Bahkan kebutuhan primer itu, kebutuhan pokok itu sekarang sudah merambah ke alat komunikasi dan juga alat transportasi. Sekarang alat komunikasi seperti handphone, smartphone ya, atau Android ya, itu sudah seperti bahan kebutuhan pokok. Jika tidak ada alat-alat seperti ini, maka kita akan susah berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan relasi, dan dengan orang lain. Karena sekarang handphone atau smartphone sudah seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti halnya sandang pangan papan tadi, seperti halnya baju, makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Itu handphone seperti kebutuhan pokok. Di samping itu juga alat transportasi seperti sepeda motor, atau mungkin kendaraan roda 4 atau mobil itu ya. Untuk sebagian orang itu juga sudah sebagai alat kebutuhan pokok atau primer.
Kalau kebutuhan pokok atau primer yang sama pentingnya seperti alat komunikasi handphone, seperti baju, pakaian, makanan, minuman, dan rumah atau tempat tinggal. Terus sekarang kalau yang lain-lain ya mungkin tidak ada itu pun masih bisa, misalkan di rumah tidak ada kulkas, tidak ada lemari es, tidak ada kulkas, tidak ada lemari es, tidak ada mesin cuci pun masih bisa lah ya. Masih bisa, tidak ada kulkas, tidak ada lemari es pun kita masih bisa minuman dingin beli kan. Itu tidak penting-penting banget lah, tidak primer ya. Tidak ada mesin cuci pun jika terpaksa kita masih bisa mencuci pakai tangan, atau masih bisa ke laundryan ya. Itu berarti itu namanya barang-barang kebutuhan yang sekunder, bukan primer. Setelah primer adalah sekunder. Sekunder itu penting, tapi jika tidak ada benda itu kita masih bisa hidup lah ya, hidup normal, hidup pantas itu masih bisa. Tidak ada kulkas, tidak ada mesin cuci dan sebagainya itu ya. Bahkan tidak ada mungkin televisi pun ya, tidak ada televisi pun sama juga kan, sudah tergantikan oleh smartphone kan, sudah untuk bisa alat seperti televisi. Nah, ini adalah contoh kita membagi dalam ilmu ekonomi. Itu adalah ada barang kebutuhan primer pokok yang sangat urgent, sangat penting, sangat vital, dan kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, yaitu barang yang penting tapi jika tidak ada benda itu pun kita masih bisa melanjutkan kehidupan secara normal atau wajar ya, atau pantas ya. Dan sekunder tadi seperti kendaraan, kebutuhan sekunder seperti mungkin mesin cuci, lemari es, kemudian televisi dan lain-lain ya. Jika tidak ada itu pun masih bisa lanjut ya. Lanjut dalam artian masih bisa akses lah, tidak minder, masih percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang tersier. Barang-barang tersier itu setelah primer, sekunder, tersier. Barang-barang tersier itu barang-barang mewah lah ya, untuk aktualisasi diri itu untuk menunjukkan harga diri, untuk menunjukkan entitas siapa saya. Saya harus dihargai, saya harus dihormati karena benda ini. Misalkan mungkin masih sama, barang-barang tersier itu masih sama dengan barang-barang sekunder tadi, masih ada sebagian yang barang-barang tersier juga barang-barang sekunder, misalkan alat komunikasi smartphone, tapi smartphone-nya yang merek mahal, atau yang barang impor yang langka, yang unik, yang mahal lah itu. Jadi mungkin sebenarnya pun tipe-tipe smartphone yang kelas menengah ya, kelas biasa atau menengah pun bisa, tapi terlalu memaksakan diri ya, smartphone yang terlalu bagus ya. Padahal itu tidak apa-apa jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Jika mungkin kita sudah cukup sandang pangan papan, sudah cukup pakaian baju yang pantas, makanan minuman yang pantas, cukup bergizi, kemudian rumah yang pantas ya, yang sehat, pantas, kemudian layak, kemudian kebutuhan sekunder juga sudah ada, misalkan sudah punya mesin cuci, lemari es dan lain-lain. Kemudian kita kebutuhan ada uang yang begitu berlebih, kebutuhan tersier, ingin handphone, smartphone yang begitu bagus ya, glowing, bagus dalam artian bagus harganya, tapi juga kualitasnya, mereknya pokoknya mewah, tidak apa-apa karena kita sudah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier dipenuhi, kemudian juga kendaraan, mungkin cukup dengan sepeda motor tertentu yang pantas lah ya, tidak jelek banget tapi pantas, wajar. Tapi kita punya uang berlebih, ingin yang aktualisasi diri, yaitu ingin yang lebih mahal, otomatis juga lebih bagus dari sepeda, speknya, bodinya, kemudian kualitas mesin, cc, kemudian furnitur yang lainnya. Itu adalah bukti. Biasanya kebutuhan tersier terpenuhi itu kita ingin alat komunikasi yang bagus, handphone, smartphone yang bagus, kendaraan yang bagus, baik motor ataupun mobil, roda 4. Itu setelah kita kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Setelah kita kebutuhan primer tadi yang pokok, yang paling penting, urgent, kemudian kebutuhan sekunder yang cukup urgent dan itu terpenuhi, maka bisa beralih ke kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Mungkin tidak, nanti kebutuhan tersier mewah atau untuk kesenangan pribadi, aktualisasi diri, tidak cukup dengan handphone Android ataupun kendaraan motor mobil mewah, tapi juga ke tempat tinggal ya.
bandingkan nanti mungkin punya villa, punya semacam kayak homestay ya, yang untuk acara khusus untuk berlibur pada keluarga, mungkin juga ingin jika makan atau berlibur di tempat-tempat yang mewah ya, hotel tertentu yang mewah atau rumah makan yang mewah ya, khusus rumah makan luar negeri, mungkin rumah makan dari Mandarin ataupun dari Eropa ataupun dari luar negeri ya. Dari segi menu itu jarang dijumpai, makanya mahal dan mungkin lezat ya, itu sebagai aktualisasi diri. Padahal pun ketika melakukan kegiatan aktualisasi diri itu, misalkan makan ataupun berwisata ke tempat yang mewah mahal, itu pun kan nggak ada orang yang lihat kan. Paling orang lihat itu kan ketika pamer selfie, saya sedang makan di rumah makan yang mewah, menu yang lezat, yang mahal, di hotel yang berbintang 5 misalkan, hotel yang kelas elit ya, atau ke luar negeri atau kemana, atau dengan figur siapa endorsement misalkan siapa ya, ketika kita foto, maka kita akan baru tampak ya aslinya itu juga, walaupun bisa diedit, mungkin ada menunjukkan bukti lokasi ya, koordinat pakai aplikasi kan bisa. Ini saya benar-benar di tempat ini, di hotel ini, dengan ini, lokasi di sini jam sekian, koordinat lagi berwisata bersama ataupun di pada waktu tertentu, itu ada tiketnya mungkin ya. Itu adalah aktualisasi diri sekarang kan ya. Tidak cuma artis, orang-orang awam pun seperti kita pun kadang ingin seperti itu ya, memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan momen refreshing dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, entah orang tua, entah suami istri, ataupun anak, kolega ya, teman kerja. Makanya kita harus menggunakan fitur-fiturnya, menggunakan positioning ya. Positioning itu adalah suatu posisi di mana kita apa dulu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tidak mengapa menggunakan tadi kebutuhan tersier ya, jika memang itu mungkin tidak terlalu sering ya. Mungkin rasa makan ayam ataupun kopi yang di warung-warung tepi jalan dengan yang di suatu mungkin tempat yang mempunyai brand merek Eropa, luar negeri, Amerika itu misalkan, sama-sama ayam, mungkin tepungnya sama ataupun kopinya sama, tapi karena itu brand mereknya perusahaan ataupun rumah makan kuliner dari Eropa, dari Amerika, dari luar negeri yang impor ya, yang mendirikan perusahaan di Indonesia, mendirikan kuliner rumah makan di Indonesia, maka kelihatan mewah ya. Makanya itu adalah kita, terutama ini kan pas 17 Agustus ya. 17 Agustus adalah seperti tadi, hari ulang tahun, menjelang hari ulang tahun HUT Nusantara, negara kita ya, nuansa merah putih ya. Mungkin ya untuk tim Globally Act Locally, berwawasan global, bertindak lokal, kita meramaikan. Mungkin ada yang mulai pasang umbul-umbul bendera, ada yang mulai pasang jalanan dihias, ada yang nanti pernak-pernik lampu ya hias ya. Indah sekali. Mungkin ada yang nanti ada event-event aktivitas lomba ya, bagi untuk anak-anak, ibu-ibu, remaja. Lokali ya, bagi yang sempat dan sehat bisa meramaikan ataupun ikut berkontribusi. Tapi jika tidak mengapa, karena mungkin jadi penonton ataupun ada kegiatan lain ya. Ya kita yang tahu adalah diri kita sendiri ya. Misalkan maaf, ini saya juga misalkan buat konten seperti ini dengan durasi yang cukup panjang kan, untuk upload butuh kuota. Kadang kuota juga harus mengeluarkan uang ya. Kadang uang yang untuk kebutuhan primer, ini kan saya buat konten ibaratnya kebutuhan sekunder lah ya, walaupun penting tapi tidak penting banget. Bahkan itu bisa beralih ke kebutuhan tersier kan, hanya untuk aktualisasi. Tapi karena nanti kan jika nanti ini saya subscriber cukup banyak, di view cukup banyak orang, maka suatu saat mungkin beberapa tahun atau beberapa saat akan menjadi bermanfaat bagi saya ya, jika
oleh perusahaan yang YouTube dari yang markasnya mungkin ada di luar negeri, Eropa, Amerika itu. Kemudian adalah ini kita seperti saat ini adalah saya domisili di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya, subscribe dan syukur share ya supaya banyak dilihat orang, banyak orang yang melihat, view, nanti kan mungkin ada banyak yang like, komen, walaupun komen positif, kritik, negatif tidak apa-apa, yang penting kan bisa untuk membangun ya. Tolong menolong, siapa tahu jika teman-teman membantu saya, maka saya akan membuat konten yang lebih menarik ya. Mungkin suatu saat ada seperti suasana 17 Agustus ini, suasana Agustus ya. Ada pernah warna-warni tidak seperti ini, polos, belakangnya polos, cuma putih ya, tembok ya. Tidak ada varian-varian lampu warna-warni ataupun pelangi-pelangi yang seperti instrumen-instrumen ornamen-ornamen. Karena ini saya memang membuat video original, tidak diedit ya, tidak diedit tanpa sound, musik, ataupun tanpa edit misalkan di aplikasi Corel, Photoshop atau Canva dan lain-lain, karena saya sengaja ingin kontennya bukannya klasik ya, lebih otentik lah. Jadi teman-teman mungkin nanti suasana pernak-pernik warna-warni itu bisa dilihat di jalan aja, di jalan yang kaitannya dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, 17 Agustus ya. Di jalan mulai bendera merah putih, bendera warna-warni, lampu, nanti ada panggung-panggung hiburan mungkin, nah itu di situ lampu warna-warninya, lihatnya di situ ya. Ini masih suasana masih ya, saya sebenarnya masih sekunder lah, belum tersiar banget, belum aktualisasi diri, baru sekedar penting tapi ya hanya sekedar untuk apa, intinya refreshing ya, menghibur diri dan menghibur teman-teman dengan sesuatu yang bermanfaat. Oh ya teman-teman, jika berkenan supaya saya suatu saat lebih bisa membuat konten yang bermutu dan lebih menarik, teman-teman juga bisa, ini teman saya ada yang ngasih kejutan. Ini bukan bahasa Banyumasnya atau bahasa Jawa Tengahnya, bukan sirkuler ya, bukan sirkuler apa ini, soft mat untuk acara 17 Agustus hari 45. Ini adalah ini isinya apa ini. Saya mohon bantuan teman-teman jika berkenan untuk memberikan pulsa atau kuota atau wallet OVO ke nomor saya ini, dalam rangka untuk supaya saya bisa membuat konten yang lebih menarik. Serelanya saja, seikhlas atau seterusnya ya, serelanya teman-teman bisa memberikan kontribusi supaya saya bisa membuat konten yang menarik, terutama ini nuansa merah putih ya, makanya ini kan tulisannya merah putih. Bisa pulsa atau kuota atau lewat dompet wallet OVO itu ke nomor ini, nomor WhatsApp saya di 085 875 085 347. Sekali lagi di nomor 085 875 085 347, supaya suatu saat saya bisa membuat konten untuk upload sih teman-teman. Untuk upload ini, video ini kan untuk upload kan butuh menyedot data seluler ya. Jadi ini kebetulan ini saya tidak ada wifi di sini, tidak pasang wifi, jadi hanya mengandalkan kuota seluler ya untuk menguploadkan nanti berapa giga kesedot. Jadi mohon bantuan teman-teman jika berkenan, ikhlasnya, serelanya ke nomor ini untuk memberikan kontribusi supaya saya bisa membuat konten suatu saat yang lebih bermutu, bermanfaat dan lebih menarik. Ya, sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, dan share jika teman-teman melakukan itu. Semoga akan dibalas kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Jika teman-teman membantu saya, maka semoga teman-teman akan juga ditolong hidupnya, dari segala kesulitan dihilangkan, dan dimurahkan rezeki juga suatu saat dibalas, diberikan semacam jalan keluar yang tidak diduga-duga. Terima kasih. Salam sukses selalu.